belajar. Nah, sebelum itu di sini kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin sama ketua kelasnya. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum masuk pembelajaran nih, kita boleh ice breaking dulu ya. Boleh. Baik, ice breakingnya itu tepuk semangat. Ya, Bu. Gimana sih? Ada yang tahu gak? Ada tepuk semangat. Semangat. Semangat yang lebih membara-bara seperti itu. Iya, Bu. Baik, tepuk semangat. Baik ya, alhamdulillah ya, sudah sangat semangat untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu gak konsistensi dalam belajar itu seperti apa? Konsisten. Ya, ada yang tahu gak? Jadi belajar. Fokus. Ya, bagus, Bu. Fokus, selain itu ada gak? Terjadwal. Ya, terjadwal betul. Ada lagi yang tahu? Teratur, bisa. Nah, di sini sebelumnya kalian pernah gak nih ngerasain? Sebelumnya di sini kalian pernah gak sih ngerasain kayak semangat belajar terus sama kelamaan kok jadi malas gitu? Pernah gak? Berarti itu kalian belum konsisten ya dalam belajarnya. Nah, di sini sebelumnya Ibu ingin menyampaikan gitu tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini itu apa? Nah, yang pertama ada dapat memahami makna konsistensi belajar dan kaitannya dengan hasil kerja akademik. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan hambatan yang mengganggu konsistensi belajar. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya rutinitas dan komitmen dalam belajar. Nah, yang terakhir, dapat membuat rencana aksi sederhana untuk menjaga motivasi dan fokus kalian dalam belajar. Seperti itu. Baik, nah di sini langsung ke materi ya. Di sini konsistensi belajar. Nah, di sini konsistensi belajar adalah upaya yang teratur. Oke, silahkan. Kembali lagi ya. Nah, di sini konsistensi belajar. Konsistensi belajar adalah upaya yang teratur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bukan hanya melakukan hal besar sesekali, melainkan melakukannya secara rutin. Ini melibatkan disiplin waktu, mengatur waktu dengan baik, dan mempertahankan semangat belajar terus-menerus, seperti menyiram tanaman setiap hari atau berlatih setiap pagi agar tanamannya itu tetap sehat ataupun tetap tumbuh dengan baik dan badan kita tetap sehat, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya konsistensi dalam belajar. Yang pertama adalah membangun kebiasaan positif. Seperti kan kalau lagi tidak konsistensi ini ada di Kenapa Ibu ini? Baik ya, di sini selanjutnya ada pentingnya konsistensi dalam belajar. Yang pertama itu membangun kebiasaan positif. Jadi kalian ketika mulai konsistensi dalam belajar, kalian akan secara teratur gitu mengulangi pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Tidak bermalas-malasan di rumah, karena bermalas-malasan itu mengandung hal yang negatif
retensi dalam pemahaman materi seperti yang Ibu ucapkan tadi ya, bahwa ketika konsistensi itu muncul dalam pembelajaran, kalian akan cenderung meningkatkan pemahaman materi karena di rumah terus menerus mengulang pembelajaran yang telah dipelajari. Yang ketiga ini ada mengurangi stres dan kecemasan. Nah, seperti mau menjelang ujian nih, terkadang kalian merasa stres atau cemas gak? Stres, Bu. Banget, Ya, kalau kalian konsistensi dalam belajar, insya Allah ya dipastikan itu akan mengurangi stres dan kecemasan karena dari jauh-jauh hari kalian telah menguasai pembelajaran yang akan diujiankan itu. Nah, selanjutnya di sini ada apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi dalam belajar? Ada yang tahu nggak? Motivasi, Bu. Motivasi. Motivasinya tidak kuat. Ya, tidak terus? bakal konsisten. Ya betul aja lah. Ada lagi yang tahu? Itu, Bu, suka bermain game. Oke, bisa suka bermain game ya? Ya. Betul sekali ya, banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, itu kurangnya motivasi dan minat. Nah, di sini betul ya apa yang dikatakan oleh Azahra, motivasi itu mempengaruhi gitu faktor untuk kita berkonsistensi dalam belajar. Nah, di sini juga minat, kalau kita kebingungan terkait minat kita juga kan bingung gitu ya, mau belajar tentang apa, mau kemana, mau apa, akan jadi kebingungan ya, kita tidak mengetahui minat. Nah, selanjutnya ada kondisi psikologis. Nah, di sini psikologis kalian itu menentukan gitu bagaimana kalian konsistensi dalam belajar. Yang ketiga, tidak punya tujuan belajar yang jelas. Seperti misalkan kalian tidak mengetahui nih tujuan dari pembelajaran matematika itu apa, otomatis kalian akan merasa malas ya dalam mengerjakan atau dalam mengulang kembali pembelajaran dari matematika tersebut. Nah, yang keempat ada rasa malas atau bosan. Pastinya kalian seringkali merasakan gitu rasa malas dan bosan ketika pulang sekolah dan inginnya tuh istirahat gitu, betul gak? Ya. Nah, boleh ya istirahat gitu, tapi jangan kelamaan, nanti malah jadi rasa malas atau malah jadi kelamaan scroll TikTok gitu ya, scroll media sosial. Nah, itu harus kita apa ya, kalau bahasa Sundanya mah digebrakan gitu, dipaksakan. Nah, iya dipaksakan, betul sekali Anji, untuk terus berkonsistensi dalam belajar. Nah, ada juga faktor eksternal ya, seperti lingkungan yang tidak mendukung. Nah, seperti misalkan Azmi nih memiliki teman-teman yang sama malasnya, sementara Azmi itu ingin berkonsistensi. Nah, itu akan sulit ya untuk menemukan konsistensi dalam belajar. Nah, yang ketiga ada terlalu banyak distraksi HP dan media sosial yang seperti tadi aku sebutkan ya, kayak seharian itu bisa sampai berjam-jam fokus kepada HP sementara tidak mengulangi pembelajaran yang telah dipelajari gitu di sekolah, itu akan sangat mempengaruhi. Nah, yang ketiga ada jadwal yang tidak teratur. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ibu minta kalian dibagi menjadi dua kelompok aja. Pembagiannya mau gimana? Depan belakang aja. Tapi bagaimana kalau dibagi dua? Jadi nanti yang belakang, yang depan dia madep ke belakang untuk berdiskusi. Seperti itu. Boleh, Ibu. Boleh? Boleh. Jadi kita bagi di tengah-tengah aja ya. Oh iya, maaf ya. Nah, jadi silakan masuk. Silakan masuk. Izin masuk. Iya, apa-apa. Jangan telat dihukum. Itu berarti boleh. Nah, nanti ibu kasih nih selembaran soal jawaban untuk menjawab pertanyaan yang ada pada PowerPoint itu
baca ya. Baca? Boleh. Ayo, teman-teman, diskusi. Enggak, itu yang ada di Berapa menit diskusinya? diskusinya 10 menit cukup nggak? Kurang ibu. Kurang, oke, 15 menit. Ya. Kok cuma aku? Dari mana kalian datang saja? Dia lama kamu. Aduh. Lagi sangat semangat dewan mencari semangat tujuan untuk masuk sekali Kayaknya ini masalah sekolah deh Bu. Oke, ini lagu apa nih yang udah nih? Kelompok 1. Sudah pada diskusinya? Baik, sudah? Oh, ini siapa yang akan? Kita akan. Aku. Kita dulu. Kita dulu. Konten dulu. Oh, ini aja. Sulit. Oh, boleh Tadi sangat semangat di awal semester, namun setelah di antara semester ia mulai jarang belajar karena merasa lelah dan bosan. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, apa penyebab berani kehilangan konsistensinya? Nah, kita melihat dari kasus Rani ini, kan tadinya itu pas awal semester itu dia semangatnya Bu. Nah, tapi Rani ini tidak konsisten pada saat setelah dia melakukan ujian tengah semester itu dia merasa tingkat belajarnya itu menurun gitu karena penyebabnya itu merasa lelah, bosan, terus juga sepertinya itu jenuh gitu. Dan ini juga disebabkan bisa jadi dari metode belajarnya dia gitu yang selalu monoton, jadi menyebabkan diri sendirinya itu merasa jenuh gitu dengan dirinya. Jadi semangatnya itu hilang. Terus juga yang kedua, apa yang bisa dilakukan agar Rani kembali semangat? Nah, untuk membuat Rani ini bisa kembali semangat, Rani bisa mulai mencari motivasi gitu agar semangat belajarnya juga meningkat lagi gitu. Misalkan dengan menonton video-video motivasi, inspiratif, terus juga Rani bisa menemukan kembali metode belajar yang menurutnya itu cocok gitu untuk mengembalikan semangatnya itu. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Rani. Terima kasih. Ya, boleh Kak. Sekarang kelompok 1. Di sini aja ya Bu. Boleh. Baik, jadi penyebab Rani kehilangan konsistensinya yaitu penyebabnya merasa lelah dan bosan, kehilangan motivasi dan jenuh karena tidak ada dukungan dan tidak ada dorongan dari dirinya sendiri. Nah, cara untuk melakukan kembali semangatnya yaitu dengan cara menumbuhkan motivasi, mengingat tujuan awal sekolah, mengatur ulang jadwalnya supaya jadwalnya lebih terarah dan jadwal terarah itu yang bisa dia menemukan konsistensinya kembali lagi untuk dalam hal belajar dan orang ini bisa banyak berkomunikasi ke dapat dukungan kayak dari orang tuanya ataupun dari teman sekolahnya supaya dia juga merasa punya teman ketika mengerjakan tugas ataupun ketika mengerjakan sesuatu ketika ada di sekolah, jadi dia nggak merasa jenuh sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Adi. Ada lagi, satu lagi di sini kita akan berdiskusikan terkait apa
konsistensi. Baik teman-teman, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Kalian itu berdiskusi. Dalam menjaga Baik teman-teman, apakah sudah? sudah Sudah kelompok gua sudah? Belum. Sudah Ibu. Baik, siapa yang sudah? Cepat tangan. ini Bu boleh langsung Sudah ya Ibu. Ya. Boleh deh sok kelompok. Ya, sok Ini kita dulu. mengamalkan. Dari dulu. baik Ibu, di sini saya akan dari kelompok Bonjreng memberikannya sebetulnya. Yang pertama itu apa saja tantangannya dalam menjaga konsistensi belajar. Di sini ada ini Ibu penggunaan gadget. Ya. Dan juga pergaulan teman. Ibu katakan teman itu ya ada yang gak suka kita rajin seperti itu. Dan juga bagaimana sih cara mengatasinya saat semangat mulai menurun. Mungkin dengan mencari motivasi belajar dan juga metode belajarnya gitu biar kita nggak bosan gitu belajarnya nggak gitu wae. Dan juga siapa apa yang bisa membantumu tetap fokus. Di sini ada teman mungkin ya Ibu, dan juga lingkungan juga mempengaruhi dia. Dan ini Ibu mindfulness gitu seperti itu Ibu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya boleh di kelompok Mitchell yang akan menyampaikan. Awal Boleh stop siapkan. saya perwakilan dari kelompok. Jadi tantangan untuk menjaga konsistensi yang pastinya dari kelompok kami itu harus menjaga mood karena mood itu sangat mempengaruhi dalam konsistensi belajar kita. Lalu di dalam belajar juga kita harus bisa memiliki waktu supaya semuanya terkerjakan. Dan mungkin selebihnya sama yang kelompoknya sebelumnya. Terus untuk mengatasi saat semangat mulai turun, pastinya kami juga harus menjaga mood juga Ibu. Walaupun meskipun semangat itu mulai turun, ya itu hal yang wajar gitu Ibu. Karena diri kita itu bukan robot gitu, karena ada fase lelahnya juga. Jadi gak apa-apa istirahatin aja gitu. Terus nanti semangat lagi. Terus yang terakhir, siapa atau apa yang membantumu tetap fokus untuk siapanya, yaitu keluarga Ibu. Keluarga yang bisa membantu kita belajar untuk tetap fokus gitu. Karena kalau misalkan kita lagi ada masalah keluarga, kita juga nggak bisa fokus gitu belajarnya. Terus apa yang bisa membantu saya kita juga tetap fokus, yaitu dengan banyak makanan Ibu. Karena kalau misalkan kita belajar kita terus lapar, kita nggak bakal fokus kalau gitu. Iya, Iya benar. benar. Oke, udah cukup segitu? Udah. Baik, tepuk tangan untuk Mekhalki. Baik ya teman-teman,
Ya, jangan. kayak gini kan bener ini. Baru-baru sini Bu. Jadi boleh aja. Jadi Oke, teman-teman dan ibu izin merefleksikan materi hari ini terkait konsistensi dalam belajar. Jadi materi ini tuh sangat bermanfaat bagi kami sebagai seorang siswa yang sering tidak konsisten dalam belajarnya. Jadi sebelum asal-asalan, tidak teratur dan seenaknya itu belajar semuanya. Dan dengan belajar konsisten dalam belajar itu membantu kita dalam menjaga nilai, menjaga prestasi juga gitu ya, karena dari konsisten itu kita tuh bisa belajar disiplin dan meregulasi ataupun memanage diri. Jadi itu tuh bermanfaat bagi kita sebagai siswa. sekali tepuk tangan untuk Rajana. Nah itu ada kesimpulan dari Rajana sama aku. Ada dari ini gimana kok? Aku baiknya teman-teman, terima kasih ya. Dapat ibu simpulkan ya bahwa konsistensi dalam belajar itu sangat penting ya, terutama bagi kalian gitu ya, para siswa, untuk terus semangat belajar, menghadapi ujian supaya tidak pusing dan juga mencapai tujuannya jika